Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Elvitasari dengan NPM C1C021080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan dari bab recording in process atau bisa kita sebut itu proses pencatatan di dalam akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu ada tahap pencatatan, yang mana ada 3 tahap dalam proses pencatatan. Yang pertama yaitu tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal. Nah, jurnal itu merupakan catatan akuntansi pertama kali dilakukan oleh perusahaan yang mencatat transaksi secara kronologis atau urut tanggal kejadian. Dan juga di dalam jurnal terdapat 2 jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan yang berisikan tanggal, nama akun, kode akun atau referensi, kolom debit dan kredit. Dan jurnal khususnya berisikan jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Yang mana jurnal khusus ini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang. Kedua yaitu tahap pengklasifikasian. Nah, di tahap ini yaitu merupakan tahap proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar setiap akun masing-masing. Contohnya itu akun kas harus dimasukkan ke dalam buku besar pengelompokan akun kas. Selanjutnya akun lainnya juga dimasukkan dan dikelompokkan dengan akun masing-masing. Ketiga yaitu tahap pengiktisaran. Nah, yaitu menjumlahkan saldo setiap akun di akhir periode dan menyusunkan dalam satu daftar, yaitu namanya itu neraca saldo. Selanjutnya ada pengertian akun, adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi, yang mana ada 5 kelompok akun utama, yaitu akun aset yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, persediaan barang dagang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada liabilitas yang terdiri dari utang usaha, terus utang wesel, utang dagang, utang obligasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada akun ekuitas atau akun modal yang terdiri dari akun individualnya, yaitu modal usaha, dividen, saldo laba, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pendapatan atau penghasilan yang terdiri dari pendapatan jasa, penjualan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada akun beban yang terdiri dari harga pokok penjualan, beban gaji, terus beban sewa, dan lain sebagainya. Nah, yang mana dari 5 kelompok yang saya jelaskan itu, 5 kelompok akun utama ini terbagi lagi menjadi subkelompok, yang mana akan terbagi lagi menjadi akun-akun individualnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bentuk paling sederhana dari akun adalah seperti huruf T atau dikenal dengan akun T. Jadi setiap akun mempunyai 2 sisi, yaitu sisi kiri disebut sisi debit dan sisi kanan disebut sisi kredit pada setiap akhir periode. Nah, pada setiap akhir periode, akun-akun ini akan dihitung berapa saldonya dengan cara menghitung selisih dari antara jumlah pada sisi debit dengan menjumlahkan pada sisi kredit. Pada setiap akhir periode, akun-akun ini akan dihitung berapa saldonya dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dengan jumlah pada sisi kredit. Selanjutnya yaitu sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan double entry system. Nah, yang mana ada 2 syarat yang disebutkan dengan double entry system, yaitu yang pertama, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan setidaknya melibatkan minimal 2 akun, yaitu satu akun akan
didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan. Yang kedua, setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kreditnya itu harus sama atau balance. Persamaan dasar akuntansi atau PDA yang paling umum yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang mana aset berada pada sisi kiri, maka hampir seluruh akun aset memiliki saldo normal itu di sisi debit, karena ada beberapa akun kelompok aset yang memiliki saldo normal itu di kredit, yaitu seperti akumulasi penyusutan dan cadangan piutang. Cadangan piutang tak tertagih. Akun kelompok liabilitas dan ekuitas berada pada sisi kanan, sehingga saldo normal dari semua akun kelompok liabilitas adalah kredit, dan akun kelompok ekuitas sebagian besar memiliki saldo normal di kredit, kecuali akun dividen dan akun treasury share atau saham treasury yang bersaldo normal di debit. Saldo normal suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa juga bersaldo kredit. Saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan. Nah, yang mana artinya di sini contohnya seperti jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan itu bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Nah, sebaliknya jika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Nah, lalu bagaimana dengan saldo normal dari akun pendapatan, beban, laba rugi, dan dividen? Perlu kita ingat bahwa ekuitas perusahaan yang berbentuk perseroan terdiri dari modal saham dan saldo laba atau retainer earnings. Karena modal saham dan retainer earnings adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu di posisi kredit. Modal saham hanya akan berubah nilainya jika ada transaksi yang sehubungan dengan penerbitan saham ataupun pembelian kembali saham perusahaan yang sedang beredar atau saham treasury. Ketika suatu perusahaan telah menjalankan operasionalnya selama satu periode, maka perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan dan akan membayar atau menanggung beban. Nah, jika pada periode tersebut perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan beban yang dibayarkan, maka atau ditanggung perusahaan, maka perusahaan tersebut dikatakan memperoleh laba. Nah, laba yang diperoleh perusahaan ini akan meningkatkan saldo laba atau retained earnings. Nah, perusahaan, sehingga saldo normal laba itu akan sama dengan saldo normal retainer earnings, yaitu kredit. Jika pada periode tersebut perusahaan memperoleh pendapatan lebih kecil dibandingkan beban yang dibayarkan atau ditanggung perusahaan, maka perusahaan itu dikatakan mengalami rugi atau loss. Nah, rugi yang dialami perusahaan ini akan mengurangi saldo laba perusahaan, sehingga saldo normal rugi adalah berlawanan dengan saldo normal retainer earnings, yaitu bersaldo normal debit. Pendapatan yang semakin besar yang diperoleh perusahaan akan menjadikan perusahaan itu memperoleh laba yang pada akhirnya akan meningkatkan ekuitas perusahaan tersebut, sehingga pendapatan memiliki saldo normal yang sama dengan ekuitas, yaitu di kredit. Sedangkan beban sebagai pengurang pendapatan yang memiliki saldo normal debit. Dividen merupakan bagian laba perusahaan, nah, yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini mengurangi retainer earnings sehingga memiliki saldo normal debit. Pada setiap akhir periode,
Perusahaan itu akan menghitung saldo dari setiap akun-akun yang dimilikinya. Jika dalam periode tersebut jumlah sisi debit lebih besar dari jumlah pada sisi kredit, maka akun tersebut bersaldo debit dengan jumlah saldo sebesar selisih dari nilai yang didebit dengan nilai yang dikredit. Selanjutnya yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal, yang mana setiap terjadi transaksi dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal melibatkan dua akun, di mana satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan dengan jumlah secara nominal pada sisi debit dan sisi kredit itu harus sama. Selanjutnya itu yaitu posting lagi ke buku besar setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal. Nah, maka akan dilanjutkan dengan memposting ke buku besar. Setiap akun memiliki buku besarnya masing-masing. Artinya akun kas memiliki buku besar kas, akun piutang juga memiliki buku besar piutang. Nah, ada namanya juga buku besar pembantu, yang mana yaitu merupakan catatan yang merinci piutang yang dimiliki perusahaan terhadap setiap pelanggannya. Sedangkan posting adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Jenis bentuk buku besar itu yaitu ada buku besar T dan bentuk standar. Yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo, yang mana setelah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dicatat pada jurnal dan diposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menghitung saldo dari setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada sisi kredit, dan juga menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Dan total kredit pada dan jumlah total debit dan total kredit pada neraca saldo harus seimbang atau balance. Neraca saldo yang jumlah debit dan kreditnya seimbang saja belum bisa dipastikan itu benar saldonya, karena bisa saja disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada transaksi yang tidak terjurnal. Yang kedua itu ada suatu transaksi yang telah dijurnal dengan benar namun tidak diposting ke buku besar. Ketiga itu ada transaksi yang terposting 2 kali. Keempat itu transaksi telah dijurnal ataupun diposting namun akun yang digunakan itu salah. Yang terakhir itu kesalahan dalam perhitungan, misalnya salah dalam penjumlahan. Nah, di sini juga ada ringkasan yang akan saya jelaskan juga, yaitu ringkasan siklus akuntansi. Yang mana dimulai dari adanya transaksi yang seperti saya jelaskan tadi, adanya bukti transaksi yang pertama yaitu dengan berdasarkan bukti transaksi itu akan dicatat pertama kali dalam jurnal. Selanjutnya informasi dari jurnal akan diposting ke buku besar. Selanjutnya menjumlahkan saldo akhir periode dari masing-masing akun dan menyusunnya ke dalam neraca saldo. Selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian karena beberapa akun dalam neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian posting lagi ke buku besar dan jumlahkan lagi saldo akun-akun. Kemudian susun neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian menyusun laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya yaitu buat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan, akun beban, dan akun ikhtisar laba rugi dan akun dividen. Nah, kemudian posting lagi ke buku besar dan hitung lagi saldo akun-akun dan susun neraca saldo setelah penutupan. Saldo dari akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Baiklah, itu saja penjelasan ringkas tentang bab akuntansi, pengantar akuntansi, yaitu recording in process atau
proses pencatatan di dalam akuntansi. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.